Selamat siang. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi hukum-hukum dasar kimia ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia. Nah, hukum-hukum dasar kimia apa aja sih yang akan kita pelajari di hukum-hukum dasar kimia ini? Yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa. Kemudian ada hukum perbandingan tetap. Perbandingan tetap. Yang ketiga ada hukum kelipatan perbandingan atau hukum perbandingan ganda. Yang keempat ada hukum perbandingan volume. Perbandingan volume. Dan yang terakhir nanti kita bahas tentang hipotesis Avogadro. Oke. Hukum-hukum dasar kimia. Sebelum kita masuk ke materi hukum kekekalan massa, mari kita mengulas sedikit tentang apa aja sih yang dipelajari di kimia. Nah, ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang apa? Materi ya. Bahwa ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahan materi. Jadi kita mempelajari materi dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan materi. Nah, jadi orang kimia itu materialistis ya kayak gitu. Karena kita mempelajari tentang materi. Oke, kimia mempelajari tentang materi. Apa sih materi itu? Nah, pertama kita udah mempelajari tentang ada atom ya. Terus di semester 1 ini ya ada yang namanya molekul ya. Setelah itu ada senyawa. Kemudian di perubahan materi, bahwa materi satu dapat berubah menjadi materi yang lain. Materi A berubah menjadi materi B. Itu perubahan materi bisa berbentuk perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Nah, serta energi yang menyertai perubahan itu. Jadi nggak hanya di fisika yang ada di energi ya, tapi ada di kimia juga kita membahas tentang energi. Di mana energi nanti ini adalah masuk ke sebuah klasifikasi ilmu kimia yang disebut sebagai kimia fisika ya. Di mana kita mempelajari tentang kalor ya. Mempelajari tentang kinetika dan lain sebagainya. Nah, kita membahas tentang ini. Karena kita berhubungan sama hukum-hukum dasar kimia, nanti yang kita bahas adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Di mana pada perubahan fisika itu terjadi yang namanya perubahan massa, ya kan? Kemudian perubahan volume. Kalau perubahan kimia itu berhubungan dengan sifat-sifat kimianya, ya. Seperti asam basa, ya, garam dan lain sebagainya. Nah, dahulu kala ilmuwan kimia lama atau prasejarah ya. Bukan prasejarah tapi pramodern menganggap bahwa semua perubahan materi, baik itu fisika maupun kimia, itu diikuti atau disertai dengan perubahan massa. Ya. Ilmuwan kimia lama atau pramodern. Nah, di mana ilmuwan kimia lama atau pramodern itu disebut sebagai ahli alkimia, ya.
Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa dapat mengubah logam tak mulia menjadi emas. Kembali lagi bahwa orang kimia itu orangnya materialistis ya, bahwa mereka ingin mengubah logam yang tak mulia seperti tembaga, besi berubah menjadi emas, di mana ranah ini disebut sebagai pseudoscience ya. Pseudoscience itu contohnya apa? Berhubungan sama hal-hal yang mistis kayak gitu. Jadi ahli kimia lama itu masih percaya sama tahayul ya, dimana yang namanya pseudoscience ini mereka tidak berdasarkan hasil percobaan gitu, atau ya mereka tidak melakukan sebuah eksperimen, semuanya hanya didasarkan pada asumsi-asumsi. Tapi nggak semua ahli kimia lama atau pramodern itu merupakan pseudoscience. Ada yang merupakan ilmuwan asli gitu, ilmuwan asli ya. Nah, dimana kalau beliau-beliau ini merupakan ilmuwan asli itu mendasarkan teorinya itu berdasarkan hasil percobaan. Jadi mereka ketika ingin mengemukakan suatu teori, postulat dan lain sebagainya, itu mereka melakukan percobaan terlebih dahulu. Nah, itu ilmuwan asli. Nah, siapa sih yang memulai tentang memulai prinsip menggunakan percobaan itu? Kira-kira siapa? Nah, yang memulai dengan percobaan, nah, ahli kimia yang ilmuwan asli ini, atau disebut sebagai, kita sebut sebagai kimia yang modern, itu dimulai dari Antoine Lavoisier ya, Antoine Lavoisier atau Lavoisier kalau susah baca. Nah, dia adalah seorang ilmuwan Prancis ya, sesuai namanya, kayak Antoine Griezmann gitu kan. Namanya nama-nama Perancis. Antoine Lavoisier ini memulai membuat teori-teori itu berdasarkan hasil eksperimen. Dia dianggap sebagai bapak kimia modern karena mendasarkan teorinya berdasarkan hasil eksperimen. Hasil eksperimen yang terkenal dari Antoine Lavoisier ini adalah yang akan kita bahas nanti, yaitu adalah hukum kekekalan massa. Kita bahas nanti hukum kekekalan massa. Maksudnya gimana sih hukum kekekalan massa itu? Nah, oke. Misalnya ketika kita membakar kertas, misalnya kertas kita bakar, dia akan menghasilkan abu ya, atau arang ya kan, menghasilkan abu atau arang, di mana ketika kita timbang bahwa massa dari abu ini selalu lebih kecil daripada massa arang ya kan. Nah, ini tadi menganggap bahwa perubahan kimia atau segala perubahan materi itu diikuti atau disertai dengan perubahan massa. Nah, ternyata ketika kertas dibakar itu massa abu kurang dari massa arang. Nah, untuk membuktikan hal ini ya, Antoine Lavoisier ini membuat sebuah eksperimen. Nah, di mana dia membuat eksperimennya adalah eksperimennya apa? Eksperimennya adalah eksperimen pembakaran raksa pada ruang tertutup. Ya. Jadi Antoine Lavoisier itu membuat eksperimen pembakaran raksa pada sebuah ruang tertutup. Maksudnya gimana? Jadi beliau membakar sebuah raksa ya, raksa. Jadi ditaruhlah raksa
Oh. Oke, ditaruhlah raksa. Ini raksa. Raksa ya, ditambah dengan udara ya, kemudian dia dipanaskan. Kemudian ternyata zat hasil pembakarannya ini membentuk sebuah endapan di mana massa endapan ini itu sama dengan massa raksa plus udara. Nah, jadi bahwa massa zat sebelum reaksi, nah, ini massa zat sebelum, kita punya massa zat sebelum ya, sebelum reaksi itu ternyata sama dengan massa zat sesudah reaksi, gitu. Nah, kalau dulunya orang mengira bahwa ketika kita membakar kertas itu dibakar menghasilkan abu dan arang, abu atau arang, massa abunya itu ternyata kurang dari massa arang. Kenapa sih? Kenapa massa abu ini bisa kurang dari arang? Karena orang tidak mengukur ya, karena udaranya, udara yang ikut terlibat itu tidak terukur, ya kan? Ketika kita membakar kertas di lantai misal, kita membakar kertas itu kan menjadi arang. Nah, sebenarnya kan ketika kita membakar itu ada udara yang terlibat, di mana udara yang terlibat itu adalah oksigen. Kalau kita mengukurnya pada ruang terbuka, kalau kita membakarnya pada ruang terbuka, oksigennya atau udara itu tidak dapat terukur. Jadi kita akan selalu menganggap bahwa massa abu itu kurang dari massa arang. Nah, Antoine Lavoisier ini membuat percobaan dengan membakar raksa pada sebuah ruang tertutup, di mana massa raksa plus udara awal ini misal adalah X gram, gitu ya. Ternyata setelah dibakar dia membentuk endapan, itu hasilnya juga sama ketika ditimbang, massanya juga adalah X gram. Sehingga Lavoisier membuat sebuah teori di mana teorinya itu disebut sebagai hukum kekekalan massa. Jadi hukum yang pertama kita punya hukum hukum kekekalan massa, ya kan? Hukum kekekalan massa itu oleh Antoine Lavoisier ya, atau biasa disebut sebagai hukum Lavoisier. Berbunyi di mana massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi itu selalu tetap, ya, bahwa massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi itu selalu tetap, tetap atau sama. Jadi ketika kita membakar kertas, ketika kertas itu dibakar itu berarti dia ditambah dengan oksigen, ya kan? Dia akan menghasilkan abu atau arang, di mana arang ini adalah karbon, ya kan? Ketika kita membakar pasti kita mencium bau gas, ya kan? Ada asapnya, di mana asapnya itu adalah bisa jadi menjadi gas karbon dioksida, seperti itu. Jadi ketika kita membakar, ini adalah massa sebelum reaksi akan sama dengan massa sesudah massa sebelum akan selalu sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, contoh lain, ketika kita membakar gas hidrogen, ya, kita membakar gas hidrogen. Nah, membakar itu artinya adalah direaksikan dengan oksigen. Kita akan menghasilkan uap air, ya.
di mana gas hidrogen itu memiliki rumus kimia adalah H2 ya. Oksigennya adalah O2, akan menghasilkan uap air adalah H2O kan ini ya. Nah, kalau kita mempunyai hidrogen sebanyak 2 gram ya kan, direaksikan dengan oksigen sebanyak 2 gram, maka uap air yang akan kita hasilkan adalah 18 gram. Nah, sesuai dengan hukum kekekalan massa, bahwa massa sebelumnya 2 tambah 16 adalah 18, dan di akhir reaksi juga dimiliki 18 gram. Nah, itu adalah hukum kekekalan massa. Nah, misal kita punya hidrogen sebanyak 2 gram dan oksigen sebanyak 18 gram, berapakah uap air yang akan dihasilkan? Nah, kira-kira berapa? Nah, ternyata uap air yang dihasilkan itu tetap 18 gram. Nah, ternyata di akhir reaksi kita masih punya sisa oksigen sebanyak 2 gram. Nah, gitu. Jadi kalau ini kita jumlahkan ya, bahwa di sebelum reaksi kita punya massa total 2 tambah 18 adalah 20 gram. Di akhir reaksi kita punya uap air sebanyak 18 gram dan oksigen sisa sebanyak 82 gram. Totalnya tetap 20 gram. Nah, inilah yang disebut sebagai hukum kekekalan massa. Seperti itu. Oke, jadi ingat bahwa di hukum kekekalan massa teorinya adalah ini ya, bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu selalu tetap atau sama. Jadi kita punya, bisa kita tuliskan seperti ini ya, massa sebelum sama dengan massa sesudah reaksi ya, dimana massa sebelum misal seperti ini, jika kita memiliki sebuah zat A ya bereaksi dengan zat B, dia akan menghasilkan zat C ya, maka nanti massa sebelum reaksi itu selalu sama dengan massa sesudah reaksi. Massa sebelum itu massa apa? Berarti massa sebelum reaksi itu kita punya massa zat A ditambah massa zat B. Nah, sesudah reaksi kita memiliki massa apa? Nah, sesudah reaksi kita ternyata memiliki C, berarti massa zat C. Dimana ketika akhir reaksi itu mungkin kita memiliki sisa zat A. Ya. Di akhir reaksi kita memiliki zat A, massa zat A plus massa zat, bukan massa zat A, adalah sisa massa A ditambah sisa massa B. Nah, seperti itu. Jadi secara matematisnya mungkin bisa dibuat mudahnya seperti ini ya. Massa sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Sebelum reaksi kita punya massa A sama massa B mula-mula. Di akhir reaksi kita memiliki massa C, dan mungkin kita masih memiliki sisa zat A dan sisa zat B. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Oke. Misal besi direaksikan dengan belerang akan menghasilkan besi 2 sulfida. Nah, jika misal kita punya jika 7 gram besi ya direaksikan dengan 5 gram belerang, akan menghasilkan besi 2 belerang, dan ternyata masih ada sisa 1 gram belerang pada
akhir reaksi. Ya. Berapakah massa besi 2 belerang yang dihasilkan? Nah, jadi jawabnya, ya, cara jawabnya berarti kita punya besi, ya, ditambah belerang itu menghasilkan besi 2 belerang, besi 2 sulfida, berarti FeS, kan kayak gitu. Mula-mula kita punya besinya adalah 7 gram, ya kan. Belerangnya ternyata 5 gram. Nah, besi 2 belerangnya berapa? Nggak tahu, ya kan. Nggak tahu, dan ternyata kita masih punya sisa belerang sebanyak 1 gram. Nah, berarti cara menjawabnya nanti massa sebelum berarti cara jawabnya, ya, berarti bahwa massa sebelum itu selalu sama dengan massa sesudah reaksi itu tetap, ya. Sebelum reaksi kita punya besi sama belerang, ya. Sudah reaksi kita punya besi 2 belerang dan sisa besi, ya kan, kalau ada, sama sisa belerang, kan kayak gini, sisa besi dan sisa belerang. Nah, massa besi mula-mula kita punya 7 gram, massa belerangnya kita punya 5 gram. Massa besi 2 belerangnya kita nggak tahu, ya kan. Massa besi 2 belerangnya kita nggak tahu, ditanyakan. Sisa besinya di soal nggak ada, ya, sisa besinya nggak ada, berarti habis bereaksi, berarti 0, ditambah sisa belerangnya ternyata 1 gram, ya kan. Dari sini berarti 12 gram sama dengan massa besi 2 belerang ditambah 1 gram. Ternyata berarti massa besi 2 sulfidanya adalah 12 gram dikurangi 1 gram. Sehingga massa besi 2 sulfidanya ternyata adalah 12 dikurangi 1 gram berarti adalah 11 gram, ya. Besi 2 sulfida, ya, bukan besi 2 belerang, besi 2 sulfida. Maaf kok sampai lupa, ya. Ya, caranya adalah seperti ini. Bahwa massa sebelum dan massa sesudah itu adalah selalu tetap. Nah, itu adalah hukum kekekalan massa oleh Antoine Lavoisier. Selanjutnya kita akan membahas hukum perbandingan tetap.